Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar mengenai hukum-hukum dasar kimia. Minggu kemarin Ibu sudah berikan mengenai 4 hukum dasar kimia. Ya, kita mulai sekarang belajar tentang contoh soal dari masing-masing hukum dasar kimia. Masih tetap bersama Ibu, Pangastuti Sri Mulyani. Yang pertama adalah hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa, yang berbunyi massa total zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Contoh soalnya, besi bermassa 21 gram direaksikan dengan belerang sehingga membentuk 33 gram besi belerang. Tentukan massa belerang yang bereaksi. Pembahasannya kita lihat di sini. Ada besi dengan belerang bereaksi membentuk besi belerang, di mana besinya 21 gram, sedangkan massa besi belerang yang terbentuk 33 gram. Ingat, tidak ada massa yang terbuang. Massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi kita menggunakan hukum Lavoisier. Bisa kita gunakan jadi massa belerang dengan massa besi ditambahkan akan menjadi massa besi belerang, sehingga massa belerang bisa kita dapatkan itu dengan 33 dikurangi 21 gram, sehingga hasilnya adalah 12 gram, sehingga massa belerang adalah 12 gram. Itu hukum yang pertama. Sekarang hukum yang kedua, contoh soalnya yaitu hukum Proust, yaitu perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Makanya hukum Proust ini disebut dengan hukum perbandingan tetap. Contoh soalnya, senyawa karbon dioksida atau CO2 dibentuk dari unsur karbon dan oksigen. Jadi ada C dan O. Perbandingan antara C dan O yaitu 3:8, di mana C adalah 3 dan O adalah 8. Jika karbon atau C yang bereaksi adalah 1,5 gram, tentukan massa oksigen atau O yang bereaksi dan massa CO2 yang terbentuk. Kita cari dulu, ingat ya, antara C dengan O perbandingannya yaitu 3:8. Sehingga karena di sini yang diketahui adalah C sebanyak 1,5 gram, kita bisa mengetahui berapa O yang dibutuhkan untuk membentuk CO2. Sehingga di sini O ini perbandingannya adalah 8. Jadi 8 dibanding 3, 8 ini adalah perbandingan O dan 3 ini adalah perbandingan C. Dikali jumlah C yang ada yaitu 1,5. Jadi hasilnya adalah 4 gram. Jadi massa oksigen yang diperlukan adalah 4 gram. Berikutnya adalah massa karbon dioksida yang terbentuk. Karbon dioksida berarti kalau kita menggunakan hukum Lavoisier, jadi kalau 3:8 berarti 3 ditambah 8 adalah 11. Ya, jadi karbon dioksida yang terbentuk itu adalah 11 bagian. 11 ini adalah perbandingan dari CO2, sedangkan 3 adalah perbandingan dari C, karena yang diketahui adalah C. Ya, dikalikan dengan jumlah C yang ada yaitu 1,5. Sehingga CO2 yang terbentuk adalah 5,5 gram. Atau kita juga bisa menggunakan hukum Lavoisier. Kalau misalkan reaktan yang sudah diketahuinya sudah ada semuanya. Jadi di sini karbonnya ini 1,5 gram dan oksigennya adalah 4 gram. Jadi 1,5 gram ditambah 4 gram hasilnya adalah 5,5 gram. Jadi sama saja hitungannya. Bisa menggunakan perbandingan, bisa juga kalau misalkan reaktannya itu sudah diketahui semua, kita bisa tinggal jumlahkan. Yang ketiga adalah hukum Dalton. Hukum Dalton ini berbunyi adalah jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. Contoh, dua buah senyawa oksida nitrogen atau NXOY yang tersusun atas unsur oksigen dan nitrogen dengan komposisi sebagai berikut.
Senyawa 1, nitrogennya 28 gram, oksigennya 16 gram. Senyawa 2, nitrogennya 28 gram, oksigennya 48 gram. Tentukan perbandingan antara massa oksigen pada senyawa 1 dan 2. Kita lihat, untuk menentukan perbandingan massa oksigen pada kedua senyawa, kita harus melihat massa oksigen yang diketahui. Ya, ini mudah karena apa? Nitrogennya ini sudah sama, yaitu kita lihat lagi sama-sama sudah 28 gram. Jadi perbandingannya sama ya nitrogen ini. Nah, kita hanya tinggal melihat massa oksigen 1 yaitu 16 gram. Kita lihat di sini. Oksigen senyawa 1 16 gram, oksigen senyawa 2 adalah 48 gram. Nah, kita gunakan perbandingan ya. Jadi sama-sama dibagi 16 berarti ya. Jadi massa oksigen di senyawa 1 adalah 1 dan massa oksigen di senyawa 2 adalah 3. Dengan tadi perbandingan nitrogen adalah 1:1. Jadi kalau senyawa 1 senyawa yang terbentuk berarti N-nya 1, O-nya 1. Massa senyawa yang kedua berarti N-nya 1, O-nya 3 gitu, rumus senyawanya yang terbentuk. Berikutnya, kita ke hukum Gay-Lussac. Nah, hukum Gay-Lussac dia merumuskan pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Nah, ini biasanya digunakan untuk gas ya. Biasanya digunakan untuk gas. Kita contohkan 1 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin sehingga dihasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. 1 liter gas hidrogen ini ya, H2 ini hidrogen, gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin ini Cl2 sehingga dihasilkan 2 liter gas hidrogen klorida ini HCl. Jika gas hidrogen yang direaksikan 5 liter, tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkan. Ya, kita lihat di sini berarti H2 sama Cl2-nya perbandingannya 1:1. Sedangkan dengan HCl-nya volumenya berbanding 2. Gitu. Jadi kita bisa gunakan kalau H2-nya 5 berarti Cl2-nya 5 karena perbandingannya 1:1. Berarti volume HCl-nya adalah 10. Nah, ini nanti kita bisa gunakan untuk koefisien reaksi ya. Jadi volume sama juga dengan koefisien reaksi. Nah, ini tapi khusus hanya untuk gas. Sekian anak-anak, tetap jaga semangat belajarnya, patuhi protokol kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.